Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Itu konsepnya adalah momen gaya. Oke. Sebuah tongkat panjangnya 40 cm mendapatkan 3 gaya seperti pada gambar. Jika tongkat diputar di titik C, maka momen gaya total adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita gunakan persamaan TO sama dengan F dikali R dikali sin theta. Nah, di sini ada 3 buah gaya, F1, F2, dan F3. Ingat, torsi ini adalah besaran vektor, jadi jangan lupa kita gunakan aturan arahnya. Jika searah jarum jam kita beri tanda positif, berlawanan arah kita beri tanda negatif. Nah, sekarang kita tentukan arahnya dulu. F1 terhadap titik C. Nah, ini adalah searah dengan putaran jarum jam, positif. F2 terhadap titik C, negatif. Sementara F3 terhadap titik C juga berlawanan arah, tandanya negatif. Jadi ada 3 gaya. Sekarang kita masukkan ke persamaan. Maka sigma TO di C sama dengan F1 dikali R1 dikali sin theta dikurang F2 dikali R2 dikurang F3 dikali R3. Loh, kenapa di sini tidak dituliskan sinnya? Karena di sini kan sudutnya 90. Kalau kita substitusikan sudut 90 itu kan nilainya 1. Maka bisa kita tuliskan F dikali R. Nah, kita masukkan nilainya. F1 nya 10, R1 adalah jaraknya terhadap sumbu putar. Berarti dari A sampai ke C jaraknya adalah 30 cm. Berarti 0,3, sudutnya 30 derajat, sin 30 berapa? Setengah. Kali setengah dikurang F2 nya 10, jarak dari F2 ke titik C adalah 10 cm atau 0,1 dikurang F3 juga 10 dengan jarak 0,1. Oke. Nah, 10 kali 0,3 dapatnya 3 bagi 2, 1,5 dikurang 10 kali 0,11, ini juga 1. Berarti 1,5 dikurang 2. Dapatnya min 0,5. Apa satuan dari momen gaya? Gaya satuannya Newton, R satuannya jarak, berarti Newton meter. Nah, di sini kan ada tanda minus. Minus ini artinya adalah arah putarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Makanya dia bernilai. Oke, Ananda, kita lanjutkan soal yang kedua. Perhatikan gambar. Jika sistem diputar di titik B, berapakah besar momen inersia di titik B? Nah, jadi konsepnya adalah konsep dari momen inersia. Nah, ini kita anggap sebagai partikel. Jika kita anggap sebagai partikel, maka momen inersia sigma I sama dengan massa dikali jarak dikuadratkan. Nah, sigma ini artinya penjumlahan dari A, C, dan D. Nah, sekarang kita tuliskan. Berarti sigma I sama dengan MA dikali RA dikuadratkan ditambah MC dikali RC dikuadratkan ditambah MD dikali RD dikuadratkan. Kita masukkan nilainya. Masanya untuk A 4 kg, ya 4. Jarak dari A terhadap titik putar B 60 cm, berarti 0,6. Kita kuadratkan ditambah C, masanya 2 kg, jarak C terhadap B adalah 60 cm atau 0,6 dikuadratkan ditambah massa D-nya 3, jarak D terhadap titik B adalah 80 ditambah 60, 140 cm atau 1,4 kuadrat. Nah, sekarang kita jumlahkan 4 0,36 ditambah 2 0,36 ditambah 3. Nah, 1,4 kita kuadratkan, hasilnya adalah 1,96.
Nah, sekarang kita kalikan. 0,36 itu 1,44 ditambah 2 dikali 0,36 0,72 ditambah 3 kali 1,96 5,88. Jadi kalau kita jumlahkan 1,44 ditambah 0,72 ditambah 5,88 dapatnya 8,04. Apa satuan dari momen inersia? Kita lihat rumusnya. Massa satuannya adalah kilogram, jarak satuannya adalah meter. Karena kuadrat, maka kita gunakan meter kuadrat. Jadi hasilnya adalah 8,04 kg. Next, soal yang ketiga. Sebuah benda yang mempunyai momen gaya konstan 60 Nm dan momen inersia 12 kg meter kuadrat. Percepatan sudut yang dialami benda adalah titik-titik radian per sekon kuadrat. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita akan menggunakan hubungan antara momen inersia, momen gaya, dan percepatan sudut. Maka persamaan ini adalah tau sama dengan I dikali alfa, di mana tau adalah momen gaya, I adalah momen inersia, dan alfa adalah percepatan sudut. Karena yang ditanya dalam soal adalah percepatan sudut, maka alfa sama dengan tau dibagi dengan I, atau momen gaya dibagi dengan momen inersia. Tau atau momen gaya di sini adalah 60, sementara momen inersianya adalah 12. Maka kita dapatkan alfa atau percepatan sudut 60 dibagi 12, 5 radian per sekon kuadrat. Oke, kita masuk pada soal yang keempat. Kalau Anda lihat soal ini, saya yakin ini adalah soal favorit dari Anda semua. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Ada dua katrol yang menggantungkan dua buah beban M1 dan M2. Jika katrol dianggap sebagai silinder pejal dan masanya 4 kg, jari-jari 10 cm, hitunglah percepatan linear system. Nah, materi ini adalah materi yang berhubungan dengan sebelumnya adalah hukum Newton di kelas 10, di mana massa katrol diabaikan. Ketika kita masuk pada dinamika rotasi, maka katrol juga ikut berputar, artinya massa katrol tidak diabaikan. Masih ingat apa rumus untuk mencari percepatan linear untuk sistem dinamika rotasi? Nah, yang sudah diajarkan oleh Bu Ica pada video sebelumnya, sekarang saya ringkas saja. Untuk mencari percepatan linear, A sama dengan M2 dengan M1. Di sini kita dapatkan M2 lebih besar dari M1. Maka selisih dari massa M2 dikurang M1 dikali G dibagi massa total M1 ditambah M2 ditambah K MK. Nah, MK ini artinya adalah massa katrol. Apa arti dari K di sini? K ini menyatakan momen inersia dari masing-masing benda. Misalkan, kalau silinder pejal, maka nilai K-nya adalah setengah. Kalau bola pejal, nilai K-nya adalah 2/5. Jadi tergantung dari informasi soal, apakah katrolnya nanti silinder pejal, bola pejal, atau bola berongga. Karena di dalam soal ini katrol dianggap silinder pejal, maka nilai K yang kita ambil adalah setengah. Sekarang kita masukkan nilainya. Selisih massa M2 dikurang M1, 10 dikurang 2, 8, dikali G-nya 10, per massa total adalah M1 tambah M2, 2 ditambah 10, 12, ditambah setengah dari massa katrol. Massa katrolnya adalah 4. Oke.
Kita dapatkan 80 dibagi 14. Nah, ini jawabannya 80 dibagi 14, kalau dikali 5 70, berarti sekitar 5,71 meter per sekon. Mudah bukan? Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Support terus ADYSA Channel dengan cara di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-temanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.